Saudara Edi Mulyadi yang dilaporkan karena kasus dugaan ujaran kebencian memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Edi juga sudah siap bila ditahan setelah pemeriksaan. Edi Mulyadi Senin pagi hadir memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri sebagai saksi kasus ujaran kebencian. Edi mengaku sudah siap bila akhirnya ditahan seusai pemeriksaan. Sebelumnya pada Jumat lalu, Edi tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Edi dilaporkan sejumlah pihak karena dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada rekan kami Putri Oktaviani di Barreskrim Polri yang memantau pemeriksaan Edi Mulyadi yang terjerat kasus dugaan ujaran kebencian. Okta, bagaimana perkembangan pemeriksaan Edi di Barreskrim Polri hingga siang ini? Selamat siang, Woro dan juga saudara. Sejauh ini Edi Mulyadi masih menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri bersama dengan penyidik terkait dengan polemik dugaan ujaran kebencian, yakni yang menyebut bahwa lokasi pemindahan ibu kota baru ini sebagai tempat jin buang anak. Tadi kami melihat bahwa Edi Mulyadi bersama dengan tim kuasa hukum hadir pukul 9.45. Ini merupakan pemanggilan kedua setelah sebelumnya kita tahu seharusnya pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2022, tetapi Edi sempat berhalangan hadir dan juga kuasa hukumnya juga menganggap bahwa pemanggilan yang sebelumnya ini cacat prosedural seperti itu. Dan tadi yang disampaikan oleh Edi Mulyadi diantaranya adalah ia tentu saja meminta maaf kepada khususnya masyarakat Kalimantan maupun juga pihak-pihak yang merasa tersinggung begitu dengan pernyataannya soal jin buang anak ini, dan juga ia tetap menolak pemindahan ibu kota negara yang baru. Lebih lengkap, Woro dan juga saudara, kita akan dengarkan pernyataan dari Edi Mulyadi berikut ini. Ya, kembali minta maaf. Saya nggak mau bilang itu ungkapan atau bukan, saya kembali minta maaf. Sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Oke. Yang kedua, saya tetap menolak IKN. Oke. Kenapa? Karena IKN banyak kajiannya itu ya. Yang penting misalnya tidak tepat waktunya. IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan. Ya, yang sudah sekarang udah rusak, tambah rusak. Dan dengan konsesi-konsesi tanah-tanah yang dimiliki oleh para konglo, oligarki itu, mereka nanti akan dapat kompensasi dari lahan-lahan yang mereka dapat, yang mereka punya. Udah gitu, mereka akan dibebaskan dari kewajiban merehabilitasi lahan-lahan yang mereka rusak. Yang bekas galian tambang, yang anak-anak banyak yang tenggelam, ada 36 atau berapa itu angkanya ya. Ya, Woro dan juga saudara, tadi juga ada yang menarik bahwa memang meskipun belum ada kepastian apakah Edi Mulyadi nantinya setelah diperiksa akan langsung ditahan atau tidak, tetapi tadi kami sempat melihat bahwa Edi bersama dengan rombongan kuasa hukumnya ini ikut membawa pakaian begitu. Tadi ditanyakan apa alasannya ia ikut membawa pakaian untuk hari ini. Tadi ia jawab bahwa memang dirinya siap apabila nantinya langsung ditahan ketika setelah selesai pemeriksaan, karena ia beranggapan bahwa sebetulnya yang menjerat dirinya saat ini bukan hanya soal polemik tempat jin buang anak tersebut maupun juga sindiran terhadap Menhan Prabowo Subianto soal macan mangyong, tetapi ia juga merasa dirinya sudah dibidik begitu terkait dengan sikap kritisnya terhadap beberapa kebijakan pemerintah seperti misalnya RUU KPK, kemudian RUU Omnibus Law maupun juga RUU Minerba. Tadi juga kami tanyakan terkait dengan ia meminta pengusutan kasusnya ini menggunakan UU Pers. Ini tadi yang juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Edi Mulyadi bahwa nantinya setelah dilakukan pemeriksaan menunggu BAP-nya, lalu nantinya mereka akan bersurat kepada Dewan Pers terkait dengan permintaan mereka bahwa pengusutan kasus ini bisa menggunakan Undang-Undang Pers. Walaupun sebetulnya Dewan Pers sendiri sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa tidak ada wewenang begitu untuk bisa mengusut, hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa karya jurnalistik apakah melanggar atau tidak, ataupun memeriksa apakah seseorang dalam perkara tertentu sedang melakukan pekerjaan jurnalistik atau tidak. Meskipun Dewan Pers tetap membuka apabila nantinya pihak dari Edi Mulyadi ini bersurat pengusutan kasusnya menggunakan Undang-Undang Pers. Tentu saja kita akan menunggu, Woro dan juga saudara, nanti setelah selesai pemeriksaan seperti apa, dan juga nanti kita akan tunggu bagaimana pernyataan dari polisi terkait dengan pemeriksaan Edi Mulyadi hari ini. Baik, terima kasih Putri Oktaviani dari Barreskrim Polri. Jurnalis Kompas TV memantau jalannya pemeriksaan Edi Mulyadi terjerat kasus dugaan ujaran kebencian.